Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hari ini kita akan belajar tentang komponen arsitektur Azure. Microsoft Azure ini terdiri dari beberapa data center yang tersebar di seluruh dunia. Ketika kita memanfaatkan layanan dan sumber daya dari Azure seperti mesin virtual atau database SQL, sebenarnya kita menggunakan perangkat fisik di lokasi ini. Data center pada Azure ini dikelompokkan ke dalam regions. Apa itu region? Region adalah sebuah wilayah geografis yang terdiri dari satu atau beberapa data center yang berdekatan dan saling terhubung dalam koneksi dengan latensi rendah. Azure mengendalikan sumber daya di setiap region untuk memastikan bahwa beban kerja terbagi secara seimbang. Ketika Anda membuat sumber daya di Azure, maka Anda harus memilih region tempat sumber daya Anda akan digunakan. Beberapa contoh region Azure antara lain Southeast Asia, West US, West Europe, dan yang lainnya. Azure ini memiliki region yang lebih banyak dibandingkan dengan provider lainnya. Ini memberikan Anda fleksibilitas untuk menghadirkan aplikasi yang lebih dekat dengan pengguna dimanapun mereka berada. Ini juga memberikan skalabilitas dan availability yang lebih baik untuk redundancy dan mempertahankan layanan. Kemudian Azure itu memiliki beberapa region khusus yang mungkin ingin digunakan untuk memenuhi syarat kepatuhan dan hukum. Di antaranya ada US DoD Central, US Gulf Virginia, US Gulf Iowa, dan yang lainnya. Data center Azure yang terisolasi untuk lembaga dan mitra pemerintah AS. Ada DoD Central, Gulf Virginia, dan Gulf Iowa. Data center ini dioperasikan oleh orang-orang AS yang telah memiliki sertifikasi tertentu. Kemudian ada China East, China North, dan yang lainnya. Ini tersedia melalui kemitraan antara Microsoft dan 21 ViaNet, di mana Microsoft tidak secara langsung memelihara data center. Kemudian ada istilah geografis. Azure membagi dunia menjadi geografi yang ditentukan oleh batas geopolitik atau batas negara. Sebuah geografi Azure biasanya berisi 2 atau lebih region yang mempertahankan residensi data dan batasan kepatuhan. Geografi ini memberikan beberapa manfaat, yaitu geografi itu memungkinkan pelanggan dengan residensi data dan kebutuhan kepatuhan yang spesifik untuk menjaga data dan aplikasinya tetap dekat. Yang berikutnya, geografi ini memastikan bahwa persyaratan tempat tinggal, kedaulatan, kepatuhan, dan ketahanan data ini dihormati dalam batas-batas geografis. Kemudian, geografi ini toleran terhadap kesalahan untuk menahan kegagalan pada region melalui koneksi ke infrastruktur berkapasitas tinggi khusus. Residensi data ini mengacu pada lokasi fisik atau geografis dari data atau informasi geografis, informasi organisasi.
Ini mendefinisikan persyaratan hukum atau peraturan yang dikenakan pada data berdasarkan negara atau wilayah tempat data tinggal atau disimpan, dan merupakan pertimbangan penting ketika Anda merencanakan penyimpanan data aplikasi. Geografi ini pada Azure ada di antaranya Amerika, Europe, Asia Pasifik, Middle East, dan Afrika. Setiap region ini termasuk ke dalam satu geografi dan memiliki ketersediaan layanan, kepatuhan, dan aturan kedaulatan data yang diterapkan. Kemudian ada istilah availability zone, zona ketersediaan. Availability zone ini adalah data center yang terpisah secara fisik di dalam region Azure. Setiap availability zone ini terdiri dari satu atau lebih data center yang masing-masing dilengkapi dengan daya pendinginan dan jaringan yang independen. Ini ditujukan sebagai isolation boundary, di mana ketika ada satu zone yang down, zone lain masih tetap bisa bekerja. Availability zone ini juga saling terhubung melalui jaringan fiber optik dengan kecepatan yang tinggi. Jadi di dalam Azure Region ada availability zone 1, availability zone 2, availability zone 3. Nah, setiap availability zone ini terdiri dari satu atau lebih data center yang masing-masing dilengkapi dengan ada dayanya sendiri, ada pendinginan sendiri, dan jaringan yang independen. Tidak semua region itu memiliki dukungan untuk availability zone. Berikut ini adalah beberapa region yang memiliki minimal 3 availability zone untuk memastikan ketahanan. Ada Central US, East US 2, West US 2, West Europe, Southeast Asia. Anda dapat memanfaatkan availability zone ini untuk menjalankan aplikasi dan membangun ketersediaan yang tinggi dalam arsitektur aplikasi Anda dengan menjalankan sumber daya komputasi, penyimpanan, jaringan, dan data dalam satu zona, kemudian mereplikasi di zona lain. Namun Anda perlu mempertimbangkan biaya tambahan untuk menduplikasi layanan dan transfer data antar zone. Availability zone ini utamanya digunakan untuk VM, disk, load balancer, basis data SQL. Layanan Azure yang mendukung availability zone ini dibagi dalam dua kategori. Ada zonal services, ada zona redundant services. Ada zona services, ada zona redundant services. Untuk zona services ini Anda menjalankan sumber daya pada region yang spesifik, misalnya VM, disk, alamat IP. Sedangkan yang zona redundant service ini Azure akan mereplikasi sumber daya secara otomatis ke seluruh zone. Contohnya adalah zone redundant storage dan SQL database. Kemudian region pairs. Availability zone ini terdiri dari satu atau beberapa data center, di mana ada minimal 3 zone dalam satu region. Namun ada kemungkinan terjadi bencana alam yang cukup besar yang dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar untuk mempengaruhi bahkan 2 data center. Untuk itulah Azure membuat region pairs. Setiap region Azure selalu dipasangkan dengan region lain yang berada dalam geografi yang sama. Misalnya AS, Eropa, atau Asia dengan jarak minimal 300 mil. Pendekatan ini memungkinkan replikasi sumber daya pada daerah geografi yang
untuk membantu mengurangi kemungkinan gangguan dari kejadian seperti bencana alam, kerusuhan sipil, juga pemadaman listrik atau pemadaman jaringan yang mempengaruhi dua regen sekaligus. Ini gambar menunjukkan contoh dari regen pairs di Azure. Contoh dari regen pairs di Azure ada West US yang dipasangkan dengan East US dan Southeast Asia dipasangkan dengan East Asia. Regen pairs. Karena regen pairs ini saling terhubung secara langsung dan terpisah cukup jauh untuk isolasi dari bencana regional, maka Anda dapat menggunakannya untuk memberikan layanan yang andal dengan menerapkan redundancy data. Beberapa layanan Azure menawarkan penyimpanan geo-redundant dengan memanfaatkan regen pairs. Kelebihan dari regen pairs dapat digunakan untuk memberikan layanan yang andal dengan cara redundancy data. Kemudian jika terjadi pemadaman Azure yang luas, satu regen dari setiap pasangan diprioritaskan untuk membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan aplikasi. Pembaruan Azure akan dijalankan pada regen pairs secara bergantian untuk minimalkan downtime dan risiko aplikasi down. Data terus berada dalam geografi yang sama dengan pasangannya, kecuali South Brazil untuk tujuan yurisdiksi, pajak, dan penegakan hukum. SLA atau Service Level Agreement di Azure. Microsoft menunjukkan komitmennya untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan memenuhi kebijakan standar dan praktik operasional komprehensif. Microsoft Azure ini memiliki dokumen formal yang disebut dengan Service Level Agreement atau SLA yang menentukan standar kinerja yang berlaku untuk Azure. SLA ini menggambarkan komitmen dari Microsoft untuk menyediakan standar kinerja bagi pelanggan Azure. Kemudian terdapat SLA untuk masing-masing produk dan layanan Azure. SLA juga menentukan apa yang terjadi jika suatu layanan atau produk gagal memenuhi spesifikasi SLA yang telah diatur. Ada 3 karakteristik utama SLA untuk produk dan layanan Azure. Yang pertama adalah target kinerja. SLA mendefinisikan bahwa target kinerja untuk produk dan layanan Azure. Target kinerja yang ditentukan oleh SLA ini berlaku untuk setiap produk dan layanan Azure secara spesifik. Misalnya, target kinerja untuk beberapa layanan Azure dinyatakan dengan jaminan uptime atau tingkat konektivitas. Yang berikutnya jaminan uptime dan konektivitas. SLA biasanya menetapkan jaminan target kinerja sekitar 99,9% atau 3 nines hingga 99,999% atau 5 nines untuk setiap produk atau layanan Azure. Target ini dapat berlaku untuk kriteria kinerja seperti uptime atau waktu respon layanan. Tabel menunjukkan bahwa potensi downtime kumulatif untuk berbagai level SLA. Kalau misalkan SLA-nya 99%, itu berarti Microsoft berkomitmen waktu downtime dalam 1 tahun kurang lebih sekitar 3,65 hari atau sekitar 4 hari. Waktu downtime per tahun, per bulannya 7,2 jam. Itu kalau 99%. Kalau 99,99%, 49, berarti per tahun itu waktu downtime-nya paling tidak 1 jam atau 52,56 menit.
Sebagai contoh, layanan Azure Cosmos DB menawarkan SLA uptime 99,99%. SLA ini meliputi komitmen latensi rendah kurang dari 10 milidetik untuk operasi baca dan tulis DB. Berikutnya adalah kredit layanan. SLA juga menjelaskan bagaimana Microsoft akan merespon jika produk atau layanan Azure gagal memenuhi spesifikasi SLA yang telah diatur. Sebagai contoh, pelanggan mungkin akan mendapatkan diskon yang diterapkan pada tagihan Azure sebagai kompensasi untuk produk atau layanan Azure yang berkinerja buruk. Misalkan persentase uptime-nya 99%, maka persentase kredit layanannya adalah 25%. Kemudian menghitung downtime. Setiap produk atau layanan Azure menawarkan SLA yang berbeda. Produk dan layanan ini bisa dikombinasikan dan menghasilkan nilai SLA yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sesuai dengan arsitektur aplikasi yang digunakan. Hasil SLA dari kombinasi ini disebut dengan composite SLA. Misalnya, kita menggunakan layanan Azure Web App, SLA-nya 99,95%, yang menyimpan pada SQL Database, SLA-nya 99,99%. Maka, pada kasus ini, jika salah satu layanan mati, maka keseluruhan aplikasi tidak akan bisa digunakan. Sehingga komposit SLA dari aplikasi di atas adalah dikalikan. Nilainya jadinya 99,94%. Artinya aplikasi di atas memiliki peluang kegagalan yang lebih tinggi dari SLA individual. Aplikasi yang membutuhkan banyak layanan juga akan memiliki lebih banyak titik potensi kegagalan. Contoh lain untuk bisa meningkatkan SLA dengan membuat layanan alternatif cadangan, misalnya ketika layanan SQL Database mati, maka transaksi pada database akan dialihkan ke layanan queue untuk nantinya diproses ketika SQL Database sudah tersedia, sudah menyala. Nah, ini dengan rancangan ini, aplikasi akan tetap tersedia meskipun layanan basis datanya down. Keseluruhan aplikasi baru akan down ketika layanan database dan queue-nya mati secara bersamaan, sehingga kombinasi layanan database dan queue akan menghasilkan nilai SLA. Sehingga komposit SLA dari aplikasi akan menjadi dengan rancangan ini kita telah berhasil meningkatkan SLA dari aplikasi. Namun solusi ini memiliki beberapa kelemahan seperti logika aplikasi, akan menjadi semakin rumit. Akan ada biaya tambahan untuk layanan queue dan juga masalah terkait konsistensi data. Kita bisa menggunakan SLA ini untuk mengevaluasi bagaimana solusi Azure kita memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna. Dengan membuat SLA sendiri, kita dapat menetapkan target kinerja yang sesuai dengan aplikasi yang ingin dikembangkan. Pendekatan ini dikenal sebagai application SLA. Dalam membangun solusi Azure yang efisien dan andal, kita perlu tahu kebutuhan
dari aplikasi yang kita kembangkan. Kita dapat milih produk dan layanan Azure, kemudian menyediakan sumber daya yang sesuai dengan persyaratan yang telah kita tentukan. Untuk itu sangat penting kita memahami Azure SLA yang menentukan. Menentukan target kinerja untuk produk dan layanan Azure dalam solusi yang kita kembangkan. Ketahanan. Ketahanan atau resiliensi ini adalah kemampuan sistem untuk pulih dari kegagalan dan terus berfungsi. Jadi ketahanan ini bukanlah tentang menghindari kegagalan, namun menangani kegagalan dengan cara menghindari downtime atau kehilangan data. Tujuan dari resiliensi ini adalah mengembalikan aplikasi ke keadaan berfungsi penuh ketersediaan dan yang tinggi dan pemulihan dari bencana adalah dua komponen penting dalam membangun ketahanan. Saat merencanakan arsitektur, maka Anda perlu merancang ketahanan dan Anda perlu melakukan failure mode analysis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan titik kegagalan dan untuk menentukan bagaimana aplikasi akan menanggap kegagalan tersebut. Biaya dan kompleksitas vs availability. Ketersediaan atau availability ini mengacu pada waktu suatu sistem berfungsi dan bekerja. Perlu langkah implementasi untuk mencegah kemungkinan kegagalan layanan. Namun dalam menyusun langkah pencegahan ini bisa sulit dan mahal. Seringkali solusi yang dihasilkan menjadi kompleks. Ketika sebuah solusi cloud semakin berkembang menjadi kompleks, maka Anda akan memiliki lebih banyak layanan yang saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, Anda mungkin tidak memperhatikan titik kegagalan yang bisa saja terjadi ketika Anda memiliki beberapa layanan yang saling bergantungan. Kebanyakan provider memaksimalkan ketersediaan dengan meminimalkan downtime. Dari solusi Azure mereka, namun ketika Anda meningkatkan ketersediaan, Anda juga akan meningkatkan biaya dan kompleksitas solusi. Pertimbangan dalam menentukan SLA aplikasi. Jika aplikasi Anda memiliki SLA target kinerja sebesar 49, maka untuk pulih dari kegagalan dengan cara manual mungkin tidak cukup untuk memenuhi SLA. Sehingga solusi Azure yang dikembangkan harus bisa menekan self-diagnosing dan self-healing. Sulit untuk merespon kegagalan dengan cukup cepat untuk memenuhi target kinerja SLA di atas 49. Pertimbangkan baik-baik jangka waktu yang digunakan untuk mengukur target kinerja SLA aplikasi Anda. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.